Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya saya mau merawat bonsai kelapa saya ya. Jadi bonsai kelapa gading orange, umurnya udah hampir 2 tahun ya. Nah, di sini untuk teman-teman saya mau memberikan tips ya untuk di bonsai kelapa ini supaya bonsai kelapa kita daunnya kecil ya, jadi lebih kecil setelah tangan saya nih ya. Jadi saya memberikan tips untuk cara-cara perawatannya ya, dan juga awal pertama kali untuk merawat bonsai kelapa supaya bisa jadi seperti ini harus gimana, dan juga langkah-langkahnya ya. Saya akan memberikan tipsnya ya. Mudah-mudahan video kali ini membantu untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Oke, sebelum saya melakukan kegiatan saya memberikan tipsnya. Dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya, dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang, karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke teman-teman, kita saksikan terus videonya, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, dari awal pertama bonsai kelapa supaya hasilnya seperti tadi ya, apa yang saya terangkan bahwa bonsai kelapa itu cenderung dengan daun yang kerdil, udah pecah daun ya, itu jadi bagus ya. Jadi awalnya seperti ini teman-teman. Jadi harus ada perawatan yang rutin, dan juga di sini saya masih medianya nih saya tumpuk-tumpukin sama tapes ya. Jadi tujuannya supaya melembabkan di media ya. Jadi kelembabannya ini terjaga ya. Jadi tidak cepat mengering ya. Jadi tapesin juga ini sangat berguna ya. Nah, di sini ada bekas penyayatan ya. Ini bekas sayat mawar ya. Saya belum buang. Disengaja saya belum buang karena bekas penyayatan mawar ini kalau belum kering ini untuk teman-teman ya yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, ini jangan langsung dibuang ya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya membentuk di bonggolannya ini supaya besarnya imbang ya. Oke teman-teman, saya akan melakukan perawatan di bonsai kelapa supaya hasilnya seperti tadi ya yang saya terangkan, bahwa bonsai kelapa itu supaya daunnya kerdil ya. Nah ini cara-caranya untuk mengertikan daun ini harus ada penyayatan di pelepahnya ya. Oke, saya akan lakukan penyayatan dan juga membersihkan bekas-bekas penyayatan ya, penyayat sayat mawar ini ya. Oke, ikutin terus videonya. Tadi teman-teman, inilah rutinitas saya setiap harinya untuk di bonsai kelapa ini. Memang benar-benar ya harus kita perhatikan untuk perawatannya ya. Ya pertama untuk masalah di penyayatan ya. Ini penyayatan kita harus lakukan seminggu sekali, itu harus ada penyayatan ya, supaya menjaga kekerdilan di daun ini ya. Jadi saya akan proses untuk di bonggolannya dulu ya. Jadi saya akan kurangin dulu tapesnya ini, tidak mengganggu juga ya. Jadi saya akan turunkan dulu nih tapesnya ya. Oke, tadi bekas-bekas yang lama nih kita harus potong ya, supaya bonggolannya untuk kedepannya hasilnya supaya bagus ya. Oke. Jadi teman-teman juga di sana kalau mempunyai bonsai kelapa, jadi khususnya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, kita jangan bosan-bosan ya untuk merawat bonsai kelapa ini. Kita harus rajin ya, karena bonsai kelapa ini perlu kita sayang-sayang ya supaya hasilnya bagus ya untuk kedepannya. Yang teman-teman yang mempunyai kesibukan ya, mudah-mudahan untuk penanganan di bonsai kelapa seminggu sekali ya, mudah-mudahan bisa pegang ya. Jadi khusus yang tidak ada kesibukan, waktu banyak, silakan ya setiap hari boleh kita mengadakan perawatan ya. Karena perawatan bonsai kelapa ini bukan masalah di penyayatan aja ya, artinya boleh kita bersih-bersih ya dari debu-debu di pelepah-pelepahnya atau di daunnya, itu menjaga ya supaya tidak banyak semut ya. Karena kalau banyak semut itu biasanya mengundang namanya kutu putih ya. Jadi kutu putih ini bahaya untuk di bonsai kelapa ya.
karena efeknya sangat apa ya, pokoknya sangat bahaya ya, karena kalau banyak putih itu menimbulkan daun bisa menghitam ya, dan juga pelepah-pelepah juga menghitam juga ya. Jadi biasanya di sela-sela seperti ini nih ya, ini kalau banyak semut, nah ini di sela-sela ini di pelepah biasa banyak putih-putih ya, itu di batang atau di pelepahnya ini jadi kurang bagus ya. Jadi saya mengadakan penyayatan ini supaya mempertahankan masalah di daun ya, supaya kerdil ya, supaya cepat mekarnya. Jadi di bonsai kelapa ini benar-benar untuk perawatan kita harus instan banget ya, jangan sampai telat penyayatannya supaya daunnya kerdil ya. Juga kita lakukan dengan hati-hati ya, jangan terburu-buru, kita santai aja ya sambil ngopi, sambil merokok ya, silakan ya. Nah, jadi awal pertama bonsai kelapa itu supaya menghasilkan sampai berumur ya, sampai umur tahunan, tapi daunnya masih kecil. Nah ini awal pertamanya seperti ini ya, perawatannya kita harus rajin ya, rajin penyayatan, rajin bersih-bersih ya di bonsai kelapa kita ini, supaya hasilnya seperti tadi ya saya perlihatkan. Bonsai kelapa udah umur 2 tahun tapi daunnya masih kecil ya, sampai-sampai dari telapak tangan saya juga, besar telapak tangan saya ya, daunnya itu kecil, udah pecah daun ya, udah tua banget ya. Juga bungkulannya lumayan ya, imbang. Oke teman-teman, nah inilah awal proses pembuatan bonsai kelapa. Untuk umur-umur yang udah hampir 3 bulanan ya, ini umurnya udah mau masuk 4 bulan sih ya sebenarnya, tapi untuk mempertahankan masalah di kerdilnya daun ini ya, ini kita harus melakukan perawatan ya, perawatan yang rutin, artinya penyayatan kita harus terus ya hasilnya. Juga kita juga lebih puas ya kalau misalkan bonsai kelapa kita nih kedepannya hasilnya bagus ya. Jadi di bonsai kelapa ini bukan sekedar kita menanam ya, tapi ada trik-triknya juga ya supaya hasilnya oke. Karena kelapa ini cenderung ya, yang namanya kelapa kita taruh aja biasanya udah tumbuh ya, tapi tidak ada seninya ya. Tapi dengan kita mempunyai jiwa-jiwa seni dan juga kita program dengan sedemikian rupa, yaitu bonsai kelapa kita juga jadi kelihatannya indah dan juga enak ya dipandang matanya ya. Ya bahkan itu juga kalau ada yang minat, ya itu bisa juga kita menghasilkan pundi-pundi rupiah juga ya. Jadi untuk berbisnis juga bisa sebenarnya ya. Yang penting kita harus rajin ya, rajin perawatannya di bonsai kelapa. Iya, suatu perjuangan itu tidak akan memungkiri masalah hasil ya, pasti ada hasilnya ya, tergantung kita menjalaninya ya. Kita menjalaninya dengan rutin. Perjuangan kita di bonsai kelapa ini benar-benar harus konsisten ya, yang namanya perawatan bonsai kelapa ini harus konsisten ya, dan sekedar cuma nanam doang. Kalau menanam doang itu gampang ya, dan juga tapi hasilnya beda ya sama yang di program ya. Apa ya, untuk para pemula, ayo saya mengajak untuk teman-teman ya yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ini supaya lebih semangat lagi ya, bahwa di kehobian kita juga ya sebenarnya bisa juga ya menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, tergantung kita menjalaninya ya dengan serius ya. Harusnya yang penting kita serius ya, serius dan juga hobi. Kalau seriusnya doang, hobinya tidak ada kehobian ya, itu biasanya kurang ya. Jatuhnya cuma sekedar menanam ya, jadi untuk daya tarik di bonsai kelapa atau seninya ini tidak ada ya. Oke teman-teman, ini udah rapi untuk penyayatannya. Nah, setelah ini baru kita rapikan atau bersih dulu di daunnya nih ya. Kita hilangkan dulu dari debu-debunya supaya debu-debu ini supaya tidak mengumpul ya. Jadi kalau bisa banyak debu di daun bonsai kelapa itu juga ada efeknya ya, kurang bagus ya. Bahkan juga bisa menjadi kayak semacam kayak kerak gitu, jadi hitam gitu ya, seperti di pembutin putih-putih gitu ya, kurang bagus ya. Nah, ini supaya bersih semuanya.
daunnya juga kita buangin ya dari daunnya ya supaya lebih bagus ya. Jadi ini teman-teman, saya menginformasikan lagi bahwa di bonsai kelapa ini untuk masalah perawatan dia harus rajin ya. Juga sudah seperti ini ya, kita taruh lagi di tempat yang teduh supaya dia ada perkembangan lagi, baru kita ada perawatan lagi untuk di masalah penyayatan ya. Ini minimal 1 minggu ini harus sekali ya, harus ada penyayatan supaya daun ini tidak tinggi ya, artinya pelepahnya ini tidak panjang ya. Ini baru 1 jengkal ya, kurang ya. Jadi udah mulai ya, udah mulai dan udah kelihatan tergina ya. Jadi tergantung selera kita ya untuk masalah di daun ya. Apakah dia daunnya mau diperbanyak ya boleh, silakan ya. Ini tergantung selera kita ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru membuat bonsai kelapa, dan juga bisa membantu ya untuk memudahkan bahwa di bonsai kelapa ini kita harus rajin perawatannya ya. Ya syukur-syukur teman-teman kita juga di sana rajin juga ya membolangnya ya, mencari bahan bonsai kelapa. Karena bonsai kelapa ini sangat mudah ya kita mendapatkan. Yang penting kita rajin membolang, itu pasti bahan bonsai kelapa pasti kita dapat ya. Yang penting kita rajin. Jadi bahan bonsai kelapa ini sangat melimpah ya di negara kita ini ya. Beda sama negara-negara lain yang susah kelapa, tapi kalau di sini banyak ya, tergantung keniatan kita mau membuat bonsai kelapa ini ya. Modalnya cuman rajin ya, dan juga tekun, serius ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mempunyai bonsai kelapa banyak ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini menghibur semuanya dan juga bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sangatlah asik dan juga unik. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan juga mudah-mudahan suka ya. Kalau suka, share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari Subak Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.